OTW pulang kampung dulu guys. Bab 1966 sampai bab 1970. Apakah ada hiu atau sesuatu yang dimakan langsung? Atau apakah seseorang diselamatkan? Tidak ada yang tahu tentang hilangnya tubuh Ye Junlin. Kecuali setengah abadi dan setengah hantu, semua orang mengira tubuh Ye Junlin telah dibubarkan. Jadi kemana perginya tubuh Ye Junlin? Segala hal terjadi untuk suatu alasan. Tidak mungkin menghilang tanpa alasan. Apa yang Richard tidak sadari adalah bahwa berita muncul di web gelap internasional. Ye Junlin tidak dibunuh oleh Destroyer saja. Dia dibunuh oleh banyak master bersama-sama, dan Destroyer melewatkannya begitu saja. Mereka juga mencatat para master yang datang untuk membunuh Ye Junlin satu persatu. Dan semua detail pertarungan Ye Junlin dengan mereka dicantumkan satu persatu. Semua jari mengarah ke Richard dan pasukan Pulau Timur. Richard sangat terkejut. Apa identitas penerbit Darknet? Dia benar-benar mengetahui semua detail pertempuran itu. Mereka jelas telah mengisolasi segalanya, bagaimana pihak lain bisa tahu? Tidak mungkin pasukan Pulau Timur mengatakannya. Siapa ini? Dia juga mengeluarkan banyak bukti. Persetan dengan benda ini sampai mati, dia mengaku sebagai pengagum Ye Junlin. Meskipun Ye Junlin sudah meninggal, kebenaran akan terungkap. Saya ingin semua orang tahu betapa beraninya Ye Junlin saat itu. Tapi bagaimanapun juga, dua kepalan tangan bukanlah tandingan empat tangan. Tapi bukan Ye Junlin saja yang dibunuh oleh penghancur seperti yang dipromosikan Richard. Ya Tuhan, begitu banyak Tuan. Apakah mereka semua dibunuh oleh Ye Zansen sendirian? Kamu masih bisa membunuh begitu banyak Tuan dengan beban di sampingmu? Kamu layak menjadi nomor satu di daftar musim panas. Sial, ini kehancuran kamu tidak memiliki etika bela diri, sungguh sampah. Sekelompok penjahat tercela dan tak tahu malu tidak akan mati dengan baik. Sementara semua orang memuji Ye Junlin atas keberaniannya, mereka juga menyerang Richard dan penghancur. Ye Junlin hebat semasa hidupnya dan akan tetap hebat setelah kematiannya. Bahkan Pavilion Tianji belum memperbarui peringkat musim panas hebat. Untuk saat ini, Ye Junlin masih menjadi nomor satu di daftar musim panas. Ini tidak pernah terjadi sebelumnya, sekalipun dia meninggal, dia masih bisa masuk dalam daftar, tetap nomor satu. Inilah pesona Ye Junlin, namun kenyataannya, apa yang dipahami semua orang berbeda dengan Pavilion Tianji. Pavilion Tianji sepertinya telah menemukan sesuatu dan punya ide lain. Tapi mereka tidak memberitahu, begitu pula orang lain. Pavilion Tianji sangat misterius, bahkan Tian's Mansion pun tidak mengetahuinya. Bagaimanapun, Pavilion Tianji bahkan dapat memeriksa organisasi Alkitab. Mereka tidak memperbarui daftar peringkat dan tetap memberi peringkat pertama pada Ye Junlin. Mungkin mereka memiliki motif tersembunyi. Setelah mengetahui kebenarannya, 7 dewa jahat menjadi lebih marah. Mereka sudah merencanakan cara membalas dendam. 18 malaikat kegelapan datang ke suatu tempat di benua utara, di mana langitnya suram, pasir dan bebatuan beterbangan, dan angin kencang menyapu. Ada kastil hitam besar di depan, seperti mulut raksasa-raksasa yang berdarah. Misterius dan menakutkan, 18 malaikat kegelapan masuk. Di aula besar, mereka semua berlutut, tampilan kesalehan. Sama fanatiknya dengan orang beriman, ada bayangan hitam samar di kursi tinggi di atas. Dewa kegelapan, Ye Junlin sudah mati, kita tidak bisa membawanya kembali. Dewa Mingxie berkata dengan hati-hati, benar, Richard dari laboratorium dewa secara pribadi merancang dan membunuhnya. Beritanya sudah dikonfirmasi. Yang lain menambahkan, diam, terjadi keheningan yang lama. 18 malaikat kegelapan berlutut di tanah dan merasa tidak nyaman. Mereka tidak mengetahui pikiran dewa kegelapan. Tidak ada yang berani bertanya. 1 menit penuh berlalu, dan tiba-tiba terdengar suara agung dan aneh, seluruh dunia telah tertipu olehnya. Boom, apa?
kata-kata Dewa Kegelapan berlanjut tanpa kejutan apapun. Segera setelah Dewa Kegelapan mengucapkan kata-kata ini, ke-18 malaikat kegelapan itu tercengang. Ada pandangan luar biasa di matanya. Apa? Apakah seluruh dunia telah tertipu olehnya? Bukankah itu berarti? Apakah Ye Junlin berbohong kepada kita? Dia belum mati. Sebuah pertanyaan mengerikan muncul di benak setiap orang. Boom, rasanya seperti bom, meledakkan semua orang hingga berkeping-keping. Jika berita ini tersebar, saya khawatir seluruh dunia akan menjadi gila. Dewa jahat dan 18 malaikat kegelapan lainnya semuanya menunjukkan ekspresi gila. Bagaimana ini bisa terjadi? Richard menyaksikan tanpa daya ketika tubuh itu dilarutkan. Bagaimana bisa? Tidak, mungkin saja apa yang dilihat semua orang adalah ilusi. Apa itu Pulau Jinggang? Kampung halaman para ahli sihir di Daxia. Mungkin seorang ahli sihir yang sangat kuat telah mengambil tindakan. Semua yang kamu lihat hanyalah ilusi. Ming Xie Shen tiba-tiba bereaksi. Tapi meski begitu, bisakah kamu menyembunyikannya dari begitu banyak master? Seseorang mengumumkan detail pertempuran sebelumnya. Ye Junlin memang terbunuh. 18 malaikat kegelapan masih mulai berdiskusi. Mereka menyimpulkan bahwa Ye Junlin pasti sudah mati, dan mungkin saja tubuh di belakangnya diselamatkan oleh sihir master sihir. Suara agung Dewa Kegelapan terdengar lagi. Orang yang kusuka pasti baik, tapi yang tidak kuduga adalah. Di tengah jalan, suara itu berhenti tiba-tiba. Semua orang menjadi semakin bingung tentang apa yang dimaksud oleh Dewa Kegelapan. Apakah Ye Junlin melakukan sesuatu yang tidak terduga? Tidak merupakan keajaiban jika Ye Junlin masih hidup. Tapi mendengarkan nadanya, sepertinya kelangsungan hidup Ye Junlin bukanlah kejutan bagi Dewa Kegelapan. Anehnya, sesuatu yang lain terjadi. Kuharap itu hanya kebetulan, suatu kebetulan. Suara desahan Dewa Kegelapan bergema di kastil, seperti guntur. Semua orang semakin pusing setelah mendengarnya. Apakah ada hal lain dalam diri Ye Junlin yang bisa menakuti Dewa Kegelapan? 18 malaikat kegelapan dengan jelas menunjukkan betapa kuatnya Dewa Kegelapan. Dia adalah eksistensi seperti dewa, eksistensi ekstrim yang sebanding dengan laboratorium para dewa. Di pavilion Tianji di Tian's Mansion, sesosok tiba. Dia membungkukkan tubuhnya sedikit dan berdiri di depan gedung pavilion Tianji untuk menunjukkan rasa hormat. "Kenapa kamu di sini?" Sebuah suara datang dari dalam. Wei Wei mengungkapkan keterkejutannya. "Saya di sini hanya untuk memverifikasi apakah Ye Junlin sudah mati." Kata pria itu, "Benar saja, hanya kamu yang meragukan hal ini, haha." Tawa terdengar dari dalam. "Jadi apa jawabannya?" Pria itu terus bertanya. "Hahaha." Pavilion Tianji baru saja mendengar tawa. "Yah, aku mengerti." Pria itu berbalik dan pergi. Di halaman tertentu di ibu kota, disinilah tempat tinggal dewa pembunuh biasa. Mengesampingkan kehebatan bela dirinya, Bu Yi Killing God juga seorang yang kaya raya. Dia sebenarnya memiliki 6 halaman rumah di ibu kota. Lokasinya semuanya sentral, setiap rangkaian rumah pekarangan bernilai ratusan juta. Dia memiliki total 6 properti, tidak termasuk properti lainnya. Terlebih lagi, keberadaan dewa pembunuh Bu Yi masih sulit dipahami dan dia juga memiliki properti di tempat lain. Dewa kematian biasa sedang meminum teh untuk menenangkan emosinya. Kematian Ye Junlin selama periode ini tidak dapat diterima olehnya. Ye Junlin adalah lawan terkuat yang pernah dia temui dan penyelamatnya. Meskipun Ye Junlin tampil sebagai dokter, dia tetap mengenalinya. Dia selalu ingin mencari kesempatan untuk membalas kebaikan ini. Tampaknya sudah hilang sekarang. Hei, dewa pembunuh rakyat jelata menghela nafas panjang. Wos, pada saat ini, telinga dewa kematian sipil mengepak. "Saya mendengar sesuatu bergerak di luar." "Siapa?" seru dewa pembunuh rakyat jelata. Dia saat ini satu-satunya di halaman rumah ini. Dia memanggil kepala pelayan magang itu pergi.
bahkan serangga di halaman pun tidak bisa lepas dari telinganya. Kenapa ada gerakan apapun, boom, dewa kematian biasa berubah menjadi sambaran petir dan muncul di halaman. Ia terbang langsung menuju tempat asal gerakan itu. Ada seseorang yang berdiri di depanku. Siapa? Ucapnya dingin, pandangannya tertuju pada wajah pria itu. Apa? Ketika dia melihat wajah pria ini dengan jelas, dia menunjukkan ekspresi ketakutan yang luar biasa. Sulit dipercaya, ini sebenarnya kamu. Dewa pembunuh Buyi menelan ludah. Dewa pembunuh biasa tidak pernah menyangka bahwa dia sedang meratapi kematian Ye Junlin saat ini. Saat berikutnya, dia muncul di hadapannya. Ini jelas bukan hantu atau halusinasi. Ini Ye Junlin yang asli, dia masih hidup. Dewa pembunuh Buyi sangat bersemangat dan sangat ingin mengaum. Tapi tidak ada suara. Aku hanya bisa mencarimu sekarang. Ye Junlin tersenyum. Alasan mengapa dia datang membeli Yi untuk membunuh dewa itu sangat sederhana. Pertama, semua orang tahu bahwa dewa pembunuh Buyi telah diracuni. Meskipun dia selamat, kekuatannya telah sangat berkurang. Sebenarnya disembuhkan oleh Ye Junlin, dia telah menghilang dari pandangan dunia, dan tidak ada bedanya dengan kematian, tidak ada yang memperhatikan. Kedua, Hao Yuxuan, yang terkait dengan pasukan Dongdao, adalah murid dari pembunuh biasa. Ketiga, dewa pembunuh Buyi sangat kuat dan dapat membantu Ye Junlin. Bagus sekali. Ribuan kata dari dewa pembunuh biasa digabungkan menjadi satu kalimat. Itu benar. Kamu Junlin masih hidup, dia belum mati. Pavilion Tianji dan Dewa Kegelapan sudah mengetahui jawabannya. Oleh karena itu, Pavilion Tianji tidak memperbarui peringkat musim panas hebat, dan Dewa Kegelapan juga memberikan jawaban kepada 18 malaikat kegelapan. Kenapa Ye Junlin tidak mati? Pada awalnya, dia jelas tidak punya pilihan selain membiarkan penghancur membunuhnya setelah bertarung sengit dengan semua master. Mayatnya tidak dimusnahkan karena keberadaan ahli sihir yang setengah abadi dan setengah hantu ini. Tapi bagaimana mungkin dia tidak mati? Seseorang selamatkan dia. Tidak, ini sepenuhnya karena Ye Junlin sendiri. Saat itu, semua orang terbunuh, tapi penghancur muncul. Ye Junlin memang berada di ujung tanduk, tapi dia punya satu hal lagi. Seni terlarang. Saat rantai naga menguncinya, Ye Junlin menggunakan teknik terlarang untuk pertama kalinya. Tapi tidak ada yang melihatnya saat itu, dan tidak ada yang tahu bahwa dia menggunakan teknik terlarang. Tapi kali ini banyak orang yang menonton, terutama Richard dan yang lainnya, setara dengan seluruh dunia yang memperhatikannya. Begitu dia menggunakan teknik terlarang, dia akan terekspos. Saya tidak tahu seberapa besar dampak paparan ini terhadap guru. Menurut kemampuan luar biasa sang master untuk muncul dan menghilang, Ye Junlin tidak mau diekspos. Ye Junlin adalah pria yang menepati janjinya, terutama Tuan yang begitu baik padanya hingga dia terlahir kembali. Jika Anda tidak bisa menggunakan teknik terlarang, jangan gunakan. Tapi ini akan berakibat fatal, tidak bisakah kita memanfaatkannya? Setelah teknik terlarang digunakan, tidak peduli seberapa kuat penghancurnya, Ye Junlin masih bisa membunuhnya dan dia bisa bertahan. Namun, dengan cara ini, kartu trufnya, teknik terlarang, dan bahkan tuannya sepenuhnya terungkap kepada Richard. Yang lebih menakutkan lagi adalah kamu tidak tahu berapa pasang mata yang menatapmu secara diam-diam. Laboratorium para dewa, organisasi Alkitab, semuanya tidak diketahui. Bahkan Ye Junlin, klan Baolong dari Tian's Mansion, khawatir. Dia tidak bisa mengungkapkan kartu asnya, apa yang harus dilakukan. Anda masih harus menggunakan teknik terlarang, tapi Anda hanya bisa menggunakan setengahnya. Ada lebih dari satu teknik tabu, dan Ye Junlin menguasai banyak teknik. Ada teknik tabu yang disebut bersembunyi dari langit. Seni terlarang ini agak ajaib, sekali Anda menggunakannya pada seseorang atau diri Anda sendiri. Seluruh nafas Anda akan hilang, semua energi akan hilang. Tidak peduli seberapa kuat orang tersebut,
atau seberapa canggih mesinnya, keberadaan Anda tidak akan terdeteksi. Seolah-olah orang tersebut telah menghilang dari dunia ini. Jika Anda tidak bertemu langsung dengannya, Anda tidak akan dapat menemukannya. Tidak peduli seberapa kuatnya Anda tidak dapat mendeteksi keberadaan orang ini. Ye Junlin selalu curiga bahwa tuannya menggunakan teknik terlarang ini untuk bersembunyi di penjara. Dengan cara ini, tidak ada yang bisa menemukannya. Pada saat digunakan, Ye Junlin yakin bahwa masternya harus menggunakan teknik terlarang ini. Jadi selama bertahun-tahun, tidak ada yang mencarinya. Tentu saja teknik terlarang ini bisa digunakan untuk memalsukan kematian. Namun, Ye Junlin tidak berani menggunakannya sepenuhnya karena dia ditatap oleh banyak pasang mata. Ini tidak akan berdampak menyembunyikan kebenaran, tetapi akan terungkap. Jadi Ye Junlin menggunakan setengah dari teknik terlarang ini. Adapun separuh lainnya, Ye Junlin menggunakan teknik terlarang untuk memblokir auranya. Langkah ini ditujukan kepada para ahli sihir. Misalnya, jika Anda memalsukan kematian, jantung Anda berhenti bergerak, dan segalanya berhenti. Di hadapan instrumen modern atau orang biasa, ia mati total dan tidak dapat diperhatikan. Tidak peduli bagaimana aku memeriksanya, itu sudah mati. Tetapi para ahli sihir, atau dalam istilah awam, ahli peramal, jika mereka dapat mengetahui bahwa ki Anda ada, tidak mungkin Anda dapat menyembunyikannya dari mereka. Misalnya, ketika Ye Junlin tidak dapat menemukan Li Ziran, dia mengira dia sudah mati. Akibatnya, kota kecil Wushuang mengetahui bahwa Li Ziran masih hidup. Karena mereka meninggalkan bekas pada Li Ziran. Hancurnya tanda itu berarti Li Ziran sudah mati. Namun tandanya tidak rusak saat itu, yang berarti Li Ziran masih hidup. Hal yang sama sekarang, para ahli sihir dan orang-orang yang sangat berkuasa dapat merasakan apakah ki seseorang ada. Untuk menilai hidup dan mati, orang yang berhati-hati seperti Richard sebenarnya bisa melihat tubuh Ye Junlin dibubarkan. Dia masih khawatir. Dia memanggil dewi dari suku primitif, pendeta khusus dari gereja barat tertentu, dan penyihir tertentu untuk melihat apakah Ye Junlin benar-benar mati. Keterampilan para pendeta ini mirip dengan para ahli sihir Daxia. Mereka sama sekali tidak bisa melihat energi Ye Junlin. Saya yakin Ye Junlin sudah mati. Richard merasa lega sekarang. Ye Junlin menggunakan setengah dari teknik terlarang hanya untuk menipu mereka. Beritahu mereka bahwa mereka sudah mati, bukan palsu. Dia benar-benar mati. Alasan menggunakan setengahnya adalah untuk mengaburkan teknik terlarang dan mencegah orang lain memeriksanya, yang akan menimbulkan masalah bagi masternya. Adapun separuh lainnya, ini disebabkan oleh penelitian terbaru Ye Junlin tentang berbagai teknik medis. Untuk menyembuhkan Li Ziran dan orang-orang hebat Xia Jiao yang dilenyapkan pada saat itu, Ye Junlin membaca hampir semua buku pengobatan kuno yang ditinggalkan oleh gurunya. Jadi Ye Junlin menggunakan keterampilan medisnya sendiri untuk menciptakan keadaan mati suri. Dengan keterampilan medisnya, dia mampu menciptakan keadaan mati suri, dan tidak ada yang mengetahuinya sama sekali. Ditambah setengah dari dukungan seni terlarang. Dengan cara ini, dia benar-benar mati, siapapun telah tertipu. Tentu saja, mereka yang terlalu kuat tidak pernah tertipu. Seperti Dewa Kegelapan dan Pavilion Tianji, yang lebih menakutkan lagi adalah Dewa Kegelapan menemukan sebuah petunjuk. Dari perkataannya yang mencurigakan terlihat bahwa dia menemukan teknik terlarang tersebut. Tapi Ye Junlin menggunakan setengahnya, dan dia belum yakin. Itu sebabnya kamu memiliki keraguan seperti itu. Jika Ye Junlin langsung menggunakan teknik terlarang, Dewa Kegelapan pasti akan mengetahuinya. Kemudian identitas tuannya atau hal lainnya akan terungkap. Oleh karena itu, pada saat kritis, Ye Junlin menggunakan keterampilan medis untuk menempatkan dirinya dalam keadaan mati suri, dan juga menggunakan beberapa teknik tabu untuk mengisolasi energi. Dia menipu semua orang, termasuk ahli sihir Jiuzu Xuanzun yang setengah abadi dan setengah hantu.
Meskipun dalam keadaan mati suri, tapi Ye Junlin sadar. Ketahui semua yang terjadi, tapi yang tidak disangka Ye Junlin adalah Richard sebenarnya ingin menghancurkan tubuhnya. Jika dia terus berpura-pura mati saat itu, tubuhnya akan benar-benar hancur. Pada saat kritis, Ye Junlin tahu bahwa seorang ahli sihir telah mengambil tindakan. Belakangan ternyata dia adalah setengah peri dan setengah hantu. Setelah setengah abadi dan setengah hantu melemparkannya ke laut, dia langsung pergi. Dewa pembunuh Buyi dengan sabar mendengarkan Ye Junlin menjelaskan semuanya. Pembunuh biasa menyentuh dagunya, menatap Ye Junlin dengan ragu dan bertanya, "Saya punya pertanyaan. Apa, karena setengah abadi dan setengah hantu menggunakan sihir untuk membuat semua orang berhalusinasi, mereka mengira tubuhmu telah larut?" "Ya, tapi Richard dan yang lainnya menontonnya menggunakan rekaman waktu nyata yang dikirim kembali oleh pesawat terbang dan mesin lain. Tidak peduli seberapa kuat makhluk setengah abadi dan setengah hantu, mereka tidak dapat membingungkan orang-orang di depan layar, kan?" Buyi pembunuh Dewa Su bertanya. "Iya." Richard tidak melihat lebih jauh, tapi penghancur mulai melarutkan tubuh Ye Junlin, dan dia bisa melihatnya dengan jelas. Bagaimana dia bisa ditipu? Menghadapi keraguan Dewa Pembunuh Buyi, Ye Junlin tidak berkata apa-apa. Dia perlahan mengangkat pakaiannya, memperlihatkan luka berdarah. Ini, Dewa Pembunuh Rakyat Jelata itu tertegun. Dia mengerti segalanya. Ternyata adegan di mana Destroyer melarutkan tubuh Ye Junlin di awal memang benar adanya. Ye Junlin benar-benar terluka dan berdarah oleh pancaran energi penghancur ganda. Hanya setengah abadi dan setengah hantu di belakang yang menggunakan sihir untuk membingungkan semua orang. Inilah sebabnya Richard tidak ragu, karena bagian pertama dari apa yang dilihatnya ternyata benar. Gambar yang dikirim kembali secara real-time tidak mungkin palsu. Mereka hanya tidak melihat pemandangan di baliknya. "Apakah lukamu baik-baik saja?" Buyi Killing God langsung bertanya. "Lukaku baik-baik saja. Aku seorang dokter, itu hanya luka kulit dan akan segera sembuh." Ye Junlin tampak acuh tak acuh. Entah kenapa, Buyi Killing God terasa sedikit tertekan. Mengingat usianya, tidak berlebihan baginya untuk menjadi kakak laki-laki Ye Junlin. Ye Junlin seperti anak kecil di matanya, tapi anak ini sebenarnya memikul tanggung jawab untuk melindungi Daxia. Dia terluka lagi dan lagi. Dia berada di ambang kematian lagi dan lagi. "Tuan Ye, karena Anda masih hidup, Anda harus mengambil tindakan, kan?" Dewa Pembunuh Rakyat Jelata sudah menduga bahwa Ye Junlin akan bertindak. "Bukankah aku datang untuk mencarimu? Aku tidak dapat menemukan bawahan apapun sekarang. Jika tidak maka akan terungkap bahwa aku masih hidup." Ye Junlin tersenyum. "Apa yang Anda perlukan dari saya, Tuan Ye? Tanyakan saja." Ucap Dewa Pembunuh Buyi. Tidak ada yang tahu sekarang bahwa dia masih memiliki kekuatan, atau bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Dia bisa membantu Ye Junlin dengan lebih baik. "Apakah kamu sedang menatap muridmu Hao Yuxuan?" Ye Junlin bertanya. "Iya betul, secara kasar saya sudah mengetahui keberadaannya di Pulau Timur." Jawab Dewa Pembunuh Buyi. Ye Junlin mencibir dan berkata, "Kali ini pasukan Pulau Timur, Richard dan Laboratorium Dewa membunuhku. Aku tidak bisa menelan nafas ini. Aku ingin mendapatkan kembali tempatku, balas dendam satu persatu. Pasukan Pulau Timur adalah target balas dendam nomor satuku. Aku ingin kamu membantuku mengetahui segalanya tentang organisasi ini melalui Hao Yuxuan." Ye Junlin sudah dipenuhi dengan niat membunuh. Dia ingin membalas dendam. Dia akan mendatangi pasukan Pulau Timur, Richard dan lainnya satu persatu. Tidak ada yang akan selamat, terutama penghancur. Ye Junlin dipukul oleh anak ini tanpa alasan untuk memalsukan kematiannya. Ye Junlin pasti akan membalas budi 2 kali lipat. "Oke, tidak masalah, aku tidak akan ragu melakukan ini." Dewa Pembunuh Buyi mengangguk. Kebetulan dia melakukan terobosan besar dengan Hao Yuxuan baru-baru ini.
Ini juga alasan mengapa Ye Junlin terutama mendatanginya. Jika Anda pergi ke Sitian Wang untuk memeriksa hal-hal ini, akan mudah untuk menakuti ular itu. Terlebih lagi, Sitian Wang dan yang lainnya seperti langit runtuh baru-baru ini. Sepertinya aku sudah menyerah untuk memeriksa ini dan itu. Oke. Secepatnya, besok saya akan langsung ke Pulau Timur. Ini ketiga kalinya saya memasuki Pulau Timur. 2 kali pertama telah menjungkir balikkan dunia. Kali ini saya akan membuat langit Pulau Timur jatuh. Mulai sekarang, aku akan membuat mereka takut aku hidup dalam bayang-bayangku. Aku ingin mereka gemetar ketakutan begitu mendengar namaku, Ye Junlin. Takut sampai koma. Ye Junlin adalah sekuat naga. Bahkan dewa pembunuh biasa pun tercengang. Jika orang lain mengatakan itu, dia pasti akan menganggapnya tidak masuk akal. Tapi ini Ye Junlin, kamu Junlin masih hidup. Dewa pembunuh Buyi sangat menantikan momen ini. Dia akan menjadi saksi dan peserta momen ini. Dia telah hidup begitu lama. Tidak sesingkat 20 atau 30 tahun Ye Junlin. Dia berani pergi ke Pulau Timur sendirian untuk menimbulkan masalah di surga. Siapa yang bisa melakukannya? Oke. Aku akan segera mengatur semuanya. Aku akan menggunakan semua koneksi dan kekuatanku untuk melakukan semua ini. Dewa pembunuh Buyi berkata di akhir, dengan ekspresi di wajahnya. Tapi aku punya permintaan kecil. Apa? Kamu mengatakannya? Tolong bawa aku bersamamu. Aku ingin menjalani kehidupan yang terkenal lagi, kata Buyi Sasen. Ye Junlin berpikir sejenak dan mengangguk bersambung.